Setelah resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan akibat terlibat kasus dugaan pengedaran narkoba, kini fakta mengejutkan pun datang. Amar yang semula diduga menjadi salah satu gembong peredaran narkoba, ternyata tidak terbukti kebenarannya. Obat terlarang yang ditemukan tersebut ternyata merupakan hasil daripada penggeledahan. Juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau nggak ada, kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusir. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Oh ya. Ya, disebut lagi itu dari polsek mana itu, surat itu. Sedangkan Amar Zoni ini tidak terbukti mengedarkan narkoba di sel tempat dia berada sebelumnya. Saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang dia namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Berarti saya masih bisa menganggap ini penangkapan terhadap Amar Zoni ini blessing in disguise loh. Karena bisa membongkar semuanya. Harapan saya ini bisa membongkar semua, tidak berhenti hanya pada sosok Amar Zoni, tapi Ya, kemungkinan adanya petugas-petugas yang katakanlah hilaf, petugas-petugas yang ikut main bisnis narkoba itu juga bisa disikat habis. Oke, kembali lagi bersama dengan channel Tercengang TV, channel yang membahas berita viral dan kasus viral di Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Saya doakan sehat ya. Dan yang jelas semoga rezekinya lancar selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Amar Zoni lagi, yang digadang-gadang Amar Zoni itu telah menyebarkan narkotika atau narkoba ya di Rutan Salemba. Apakah hal itu benar? Simak selengkapnya dan jangan lupa ya, buat yang lagi nonton nih, tak kasih tahu, nonton sampai akhir. Kenapa? Soalnya di akhir video bakalan ada fakta mencengangkan sesuai dengan nama channel ini. Juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau nggak ada, kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusir. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Oh ya. Ya, disebut lagi itu dari polsek mana itu, surat itu. Jadi dia bilang seperti itu. Intinya barang itu bukan punya dia, dia tidak pernah menjadi pengedar. Kalaupun dia seorang pecandu awalnya, dia mesti nggak dipenjara bang. Pecandu tuh dalam hukum kita bukan direhab, direhab ya. Rehabilitasi. BNN punya kerjaan tuh bang. Nah, jadi kalau pecandu dimasukkan penjara, ketemu BD bang. Oh, bukan sembuh dong? Nggak sembuh. Orang maling kambing mah ya di penjara bang. Ketemu maling sapi, diajarin cara maling sapi. Ini kejadian sekarang seperti itu bang. Jadi perlu reformasi sebetulnya, perlu. Jadi menurut anda kalau misalnya direhab bukannya sembuh malah banyak yang lanjut. Kalau di penjara, ya. Maka orang di penjara tuh masuk keluar keluar masuk lagi, nggak jadi solusi sekarang. Ya. Tapi sebenarnya aparat paham nggak sih kejadian ini? Masa nggak paham sih, orang awalnya paham bang. Ya kan bisa ditindak. Nah, jadi makanya itu transaksional semua bang, susah bang. Kita kalau ngomong bang, kalau satu kesalahan itu satu lembar kertasnya numpuk sampai ke loteng itu bang. Susah bang mau dibahas bang.
Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas lah. Ya. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang Jadi sebenarnya mereka juga tahu narkoba siapa, jual siapa, segala tahu sebenarnya. sekarang mau nggak gitu? Mau nggak menghambasmi itu semua? Mau nggak bersihkan negara kita dari orang-orang jahat itu? Seperti itu aja bang. Maka aku bilang setiap kali aku bikin konten, saya bilang takutlah sama Allah. Ya, takutlah. Itu rezeki itu bang dihisap sama Allah. Yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Gak akan ada keberkahan dari suap menyuap. Orang yang menyuap dan disuap di jahanam, difinar kata. Nah, jelas tuh bang. Sekarang mau apa-apa kita minta keadilan nggak bisa bang. Dia bilang Pak Mahfud MD minta beli. Sekarang susah pengadilan, orang mafia hukum di mana-mana. Kasus diperjualbelikan sekarang. Aduh susah. Mau menang beli berarti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya udah bikin sayembara minta tolong carikan satu orang jaksa hakim yang jujur yang nggak pernah nerima suap sekalipun. Kalau ada saya mau umrohin. Kalau belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesin gitu. Kan Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan penjara sembarangan. Orang masuk ke sana tutup mata loh. Semua napi masuk ke sana itu tutup matanya. Saking berbahayanya itu. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Akhirnya Amar Zoni dibebaskan oleh Prabowo dan Ustadz Dery Sulaiman dari penjara Nusa Kambangan. Nama aktor Amar Zoni kembali menjadi perbincangan hangat publik. Aktor yang dikenal lewat perannya di sejumlah sinetron populer itu diduga kembali terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Kali ini, mantan suami Irish Bella ini disebut-sebut terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, padahal ia masih menjalani masa tahanan atas kasus serupa sebelumnya. Kasus tersebut membuat publik terkejut, apalagi Amar kini telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kompleks lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi yang dikenal sebagai penjara paling ketat dan menyeramkan di Indonesia. Dengan mencuatnya kasus ini, Ustadz Dery Sulaiman kembali angkat bicara. Dikenal sebagai sosok yang kerap memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Amar, Ustadz Dery mengaku menerima sebuah surat pribadi dari Amar Zoni. Surat itu berisi bantahan tegas dari Amar Zoni yang menolak tudingan dirinya sebagai bandar maupun pengedar narkoba. Ia bahkan meminta langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Lebih lanjut, Ustadz Dery menyampaikan keinginannya bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang berhati baik dan akan menaruh perhatian pada kasus aktor berusia 32 tahun ini. Aku mau minta tolong, mau ngomong, mudah-mudahan didengar Pak Prabowo, dia presiden yang turun tangan langsung. Dia kan Amar kan atlet pencaksilat, Prabowo kan ketuanya, pernah juara, mendapat emas di Brunei loh, berprestasi loh, punya jasa buat negara loh. Ya, kan Pak Prabowo udah bilang jangan sampai ada satupun warga Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dia. Kan ada perkataan Pak Prabowo udah pasti udah dengar sih, kali viral ini. Pak Prabowo orang baik, saya yakin Pak Prabowo ngeliat ini kasihan juga sih. Saya yakin semua manusia yang punya hati nurani lihat. Menanggapi hal tersebut, Bapak Prabowo akan secara langsung menyidak Lapas Nusa Kambangan. Bahkan jika terbukti tidak bersalah, Amar Zoni akan dibebaskan dari Nusa Kambangan dan kembali ke lapas yang seharusnya berada. Ia tidak segan akan mencopot pihak polisi dan jajarannya jika ini terbukti sebuah kekeliruan kepolisian. Menurutnya, ini sebuah kasus yang begitu janggal. Bahkan tanpa keputusan sidang hakim, Amar Zoni semena-mena langsung dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan yang terkenal penjara begitu kejam. Sedangkan Amar Zoni ini tidak terbukti mengedarkan narkoba di sel tempat dia berada sebelumnya. Saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini
Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Berarti saya Mas Insan menganggap ini penangkapan terhadap Amar Zoni ini blessing in disguise loh. Karena bisa membongkar semuanya. Harapan saya ini bisa membongkar semua, tidak berhenti hanya pada sosok Amar Zoni, tapi Ya, kemungkinan adanya petugas-petugas yang katakanlah hilaf, petugas-petugas yang ikut main bisnis narkoba itu juga bisa disikat habis. Nah, jangan-jangan kata Hamdan, Amar Zoni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas. Karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar. Semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Amar Zoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Amar Zoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Tetapi yang bikin bau amis, yang bikin bau anyir adalah adakah kemungkinan apotik kecil Amar Zoni ini digusur agar apa? Agar terbangun kesan bahwa penjara yang satu ini sungguh-sungguh punya keseriusan untuk memerangi narkoba. Padahal di balik operasi. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita tentang Amar Zoni terbaru. Jakarta. Pemindahan aktor Amar Zoni dari Lapas Cipinang ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah memicu reaksi keras dan rasa terpukul dari pihak keluarga serta teman dekat Amar Zoni. Dipindahkan setelah diduga terlibat dalam peredaran narkoba di dalam rutan Salemba. Keluarga Amar Zoni, khususnya adik Aditya Zoni, mengaku sangat terkejut dan mengaku tidak mendapat pemberitahuan kakaknya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Aditya Zoni mengaku syok melihat video proses pemindahan Amar dan tahanan lain. Amar dan 5 tahanan lain dipindahkan dengan kepala ditutup kain hitam serta tangan diborgol selama perjalanan. Sumpah, jujur, gue kaget banget. Syok. Gue sampai sekarang gue masih mikirin kayak abang saya itu, kayak kartel-kartel di Meksiko ini. Ya Allah, ujar Aditya dengan nada terpukul. Aditya Zoni menyayangkan lembaga permasyarakatan tidak memberi kabar pemindahan Amar ke keluarga. Ia mengaku tahu kabar tersebut justru dari media ketika ia mengkonfirmasi pihak lapas mengklaim telah mengirim surat. Saya samperinlah ke Lapas Cipinang, terus mereka bilang sudah dikasih tahu, sudah diberikan suratnya ke keluarga. Nah, ya saya bilang dong mana? Saya nggak menerima, maksudnya nggak bisa begitu dong SOP-nya, tegas Aditya. Bang Amar itu kan ikan teri yang jadi korban gitu loh, yang jadi korban di sistem ini gitu loh, ya kan? Amar Zoni disebut kini menempati sel isolasi atau one man one cell dengan pengamanan super ketat di Nusa Kambangan. Akibatnya, ia tidak bisa bertemu tatap muka dengan keluarga dan hanya diizinkan berkomunikasi melalui video. Ustadz Dery Sulaiman, guru spiritual Amar Zoni, tampil ke publik untuk membela bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu. Ia mengaku telah menerima surat dari Amar Zoni yang membantah keras tuduhan menjadi bandar atau pengedar narkoba di dalam rutan. Dalam surat yang ditunjukkan kepada Ustadz Dery, Amar Zoni dirinya tidak seperti yang dituduhkan seperti sekarang. Saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Bunyi sebagian kutipan surat dari Amar yang memastikan dirinya bukan pengedar seperti yang dituduhkan. Jadi gimana menurut netizen? Apakah berita
yang dikabarkan sesuai dengan apa yang di media sekarang, tulis di kolom komentar ya.